Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama telah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, perkenalkan, nama Bapak Gansa Sugestian, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 39 Kota Bandung. Yang pada hari ini Bapak akan berkesempatan menjelaskan tentang hormat patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana cara memahami tentang hormat patuh kepada orang tua dan guru. Lalu yang kedua adalah apa manfaat yang dapat kita peroleh dari kita berbuat baik, hormat patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum mulai pada pematerian, Bapak akan menayangkan sebuah video berikut ini. Tolong disimak baik-baik ya. Bu Dia, bisa bicara sebentar? Mana protes? Iya Pak. Aku bisa cari orang yang bisa merawat ibumu. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Tapi dia ibuku, saya tidak akan membiarkan orang lain merawatnya. Tunggu sebentar Pak. Ibu, entah mimpi apa aku kemarin. Hari-hari aku jalani seperti biasa. Tak ada sedikit pun rasa gundah dalam sukma. Apalagi saat aku lihat senyum di raut wajah rentamu. Bahagiaku seolah sempurna saat aku bisa mengukir senyum di wajahmu. Tapi apalah dayaku saat engkau menolak saat aku bantu. Dan dengan penuh keyakinan kau berkata, aku masih bisa nak, aku bisa melakukannya sendiri. Begitu naifnya aku kala itu. Seharusnya tak aku biarkan kau kembali dengan lelahmu. Mengapa aku tak paksakan saja menggantikan lelahmu kala itu? Ibu, Bagaimana? Sudah melihat tayangan videonya? Sudah? Alhamdulillah. Bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Oh, hebat. Iya. Video tersebut bagaimana menceritakan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Ia menjaga ibunya, ia merawat ibunya. Ia tidak ingin sisa akhir hidup ibunya ia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan
Dalam kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan dapat dimanfaatkan, dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hormat patuh kepada orang tua atau birrul walidain adalah sikap yang luar biasa yang harus dimiliki oleh semua anak. Karena apa? Karena Allah menjadikan hormat dan patuh kepada orang tua satu tingkat di bawah patuh kita kepada Allah. Ridallah fi ridha walidain, suktullah fi suktul walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Lalu bagaimana dengan ibu bapak guru kita di sekolah? Ibu bapak guru kita di sekolah adalah orang tua kalian di sekolah. Jadi setelah kalian di rumah ada ibu dan bapak kalian, maka di sekolah kalian akan dibimbing, dididik oleh ibu dan bapak guru kalian di sekolah. Lalu bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Yang pertama adalah mendengarkan seluruh ucapan ibu dan bapak kita. Jangan sampai ibu dan bapak kita sedang menjelaskan, sedang berbicara, sedang menasehati, kita tidak mendengarkannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi yang pertama adalah mendengarkan nasihat orang tua kita. Yang kedua adalah membantu pekerjaan orang tua kita di rumah. Mungkin anak-anak sekalian sering membantu orang tua di rumah. Contohnya apa? Iya betul. Contohnya ketika ibu kalian sedang memasak nih, bagi perempuan, membantu ibunya memasak, membantu ibunya mencuci piring, membantu ibunya membersihkan rumah. Itu semua contoh berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Contohnya ketika ayah sedang mencuci motor, ketika ayah sedang mencuci mobil, bantulah ayah kalian. Luar biasanya merupakan contoh berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Lalu yang ketiga adalah selalu memohon doa restu kepada orang tua. Seperti kalian akan berangkat ke sekolah, cium tangan orang tua kalian, mintalah doa dan restunya agar kalian ketika di sekolah belajar dengan tenang. Semua pelajaran masuk ke dalam otak kalian, dan insya Allah kalian akan menjadi orang yang pintar, akan menjadi orang yang cerdas. Maka oleh karena itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bapak, bagaimana dengan orang tua saya yang sudah meninggal? Apa yang dapat saya lakukan? Tenang, enak sekalian yang Bapak cintai dan membanggakan. Ada cara bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Yang pertama adalah menyambungkan tali silaturahmi dengan saudara-saudara orang tua, dengan kerabat-kerabat orang tua, dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Kita sambung tali silaturahmi. Betapa senangnya orang tua kita di surga sana melihat anaknya menyambungkan tali silaturahmi dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita yang sudah meninggal. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah melanjutkan cita-cita dari kedua orang tua kita. Contohnya, orang tua kita punya cita-cita ingin membangun masjid di daerahnya. Namun orang tua kita keburu meninggal. Nah, kita sebagai anaknya lanjutkan cita-citanya itu, karena semua itu adalah kebaikan kita semua, kebaikan semua orang, dan kebaikan orang tua kita yang sudah meninggal, yang dilanjutkan cita-citanya oleh kita sebagai anaknya. Lalu yang ketiga apa? Lalu yang ketiga adalah selalu mendoakan kedua orang tua kita. Karena apa? Karena doa yang didengar, doa yang akan sampai, doa yang tidak akan pernah putus, amal yang tidak akan pernah putus sampai orang tua meninggal adalah doa anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Bagaimana anak-anakku? Sudah mulai paham dengan contoh hormat dan patuh kepada orang tua kita? Alhamdulillah. Kita akan lanjut bagaimana contoh hormat dan patuh kita kepada guru kita di sekolah. Yang pertama adalah mengucapkan salam dan mencium tangan guru kita.
Betapa luar biasa takdim kita, hormat kita kepada ibu dan bapak guru di sekolah. Setiap bertemu, assalamualaikum bu, cium tangannya. Itu merupakan contoh hormat dan patuh kepada guru kita. Yang kedua adalah mendengarkan dengan baik semua perkataan, semua ucapan, semua pelajarannya. Jangan sampai kita acuh tak acuh dalam pelajarannya. Sebagai contoh, Bapak sedang mengajar di kelas. Kalian asik saja main HP atau ngobrol dengan teman-temannya. Tapi ingat, hormat patuh kepada guru dengan cara salah satunya adalah berdiam dan mendengarkan semua mata pelajaran yang sedang ibu bapak guru ucapkan dalam kelas. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengikuti pelajarannya dengan baik. Wah, jangan sebentar-sebentar izin ke toilet, sebentar-sebentar izin ke belakang, tapi ikuti pelajaran ibu bapak guru kalian di sekolah dengan penuh semangat, penuh keyakinan, penuh rasa percaya diri. Karena salah satu itu semua adalah cara hormat dan patuh kepada ibu dan bapak guru kalian di sekolah. Lalu yang keempat adalah memandang guru dengan penuh rasa hormat. Jangan sampai ada guru, si ibu mah, bapak mah, tidak. Tapi berikanlah, pandanglah beliau dengan santun dan hormat kalian. Karena kalian sebagai murid dan guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada kalian. Yang kelima adalah kalian duduk di hadapan guru dengan sopan, tenang, dan juga rapi. Jangan sampai kalian duduk di hadapan guru, kakinya di atas. Ini apa namanya tuh? Cangkeng kalau bahasa Sunda, jangan. Tapi duduklah di hadapan guru dengan sopan, dengan hormat, dengan tenang. Agar guru pun merasa nyaman, guru pun mencintai kita, guru pun ridho akan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita. Itulah contoh-contoh bagaimana cara hormat dan patuh kepada ibu dan bapak guru kalian di sekolah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bagaimana? Sudah paham atau belum? Bagaimana contoh hormat patuh kepada orang tua, contoh hormat patuh kepada guru? Sudah paham? Alhamdulillah. Mari kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya adalah bagaimana manfaat yang akan kita peroleh dari hormat patuh kepada orang tua dan hormat patuh kepada guru. Yang pertama Bapak akan bahas adalah manfaat dari hormat patuh kepada orang tua. Itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi manfaatnya kita berbakti kepada orang tua. Lalu yang kedua adalah menjadi anak yang disayang oleh kedua orang tua kita. Anak yang soleh, anak ibu yang baik, anak ibu yang pintar, disayang oleh orang tua kita. Yang ketiga adalah memenuhi tuntutan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menghormati dan mencintai kedua orang tua kita. Ingat, ridho fi ridho walidain, suktullah fi suktul walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Yang keempat adalah menjadikan kehidupan kita kehidupan yang tenang, menjadi keluarga yang tenang, menjadi keluarga yang harmonis. Karena apa? Karena memiliki seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bayangkan jika ada anaknya yang masih kurang sopan, pasti orang tuanya marah terus kepada anak tersebut. Tapi jika anaknya baik, anaknya hormat, anaknya patuh kepada orang tua, maka orang tua pun akan menyayanginya sehingga keluarganya tenang dan harmonis. Yang kelima adalah tidak tersesat. Kenapa? Karena kita selalu meminta doa kepada kedua orang tua kita, dan Allah ridho, maka Allah bukakan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi saat ini mendatang. Bagaimana orang tua kita selalu mendoakan anaknya tanpa diminta, tapi kita terus berusaha meminta doa dan restu kepada orang tua kita agar hidup kita menjadi hidup yang terarah.
Yang keenam adalah masa depannya insya Allah terjamin. Kenapa demikian? Karena manfaat berbakti hormat kepada orang tua adalah orang tua ridho kepada anaknya. Maka Allah beridho kepada siapapun yang berbakti dan hormat kepada orang tuanya, sehingga masa depannya akan cemerlang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketujuh adalah meningkatkan kesempatan selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Karena apa? Karena ketika orang tua kita meridhoi kita, mendoakan kita, insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Yang kedelapan adalah memberikan jaminan untuk mendapatkan timbal balik yang positif. Ketika kita hormat patuh kepada orang tua kita, insya Allah Allah akan memberikan hal-hal yang positif. Allah akan mendatangkan kenikmatan, Allah akan mendatangkan kemuliaan kepada kita karena kita hormat patuh kepada kedua orang tua kita. Yang kesembilan adalah kita ikut andil dalam menjaga integrasi bangsa. Dan yang kesepuluh, yang terakhir, insya Allah ketika kita berbuat baik, hormat patuh kepada orang tua kita, insya Allah akan mendatangkan rezeki yang akan terus berlipat ganda. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada siapapun yang hormat patuh kepada orang tua kita. Luar biasa. Setelah tadi kalian menyimak tentang manfaat dari hormat patuh kepada kedua orang tua, maka sekarang mari kita sama-sama menyimak bagaimana manfaat kita hormat dan patuh kepada ibu dan bapak guru kita di sekolah. Manfaat yang pertama adalah ketika ilmu yang dipelajari akan mudah kita serap. Kenapa? Karena kita ta'zim, karena kita hormat dan patuh kepada ibu bapak guru, maka ilmunya pun sangat dengan mudah melekat pada diri kita, sangat mudah masuk kepada dalam diri kita. Dan keduanya adalah ilmu yang sudah masuk ke dalam diri kita akan lama melekat di dalam diri kita. Tidak sekarang menghafal, besok lupa, sekarang paham, besok lupa. Tidak seperti itu. Tapi orang yang hormat patuh kepada guru kita, ilmunya akan lebih cepat masuk dan akan lebih lama melekat di dalam diri kita. Coba bayangkan, kalau kita anak yang tidak sopan, anak yang tidak hormat, anak yang tidak patuh kepada guru, mungkin ilmunya tidak akan masuk, sehingga ia sulit dalam melaksanakan nanti ulangan di akhir. Ilmunya tidak akan masuk, maka akan cepat mudah keluar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itulah orang yang tidak hormat patuh kepada ibu dan bapak gurunya di sekolah. Yang ketiga adalah ilmu yang didapatkan akan lebih berkah, bertambah keberkahannya karena kita hormat dan patuh kepada ibu bapak guru kita di sekolah. Yang keempat akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang diberikan, dengan hormat dan patuh kita kepada guru kita, maka ilmunya akan semakin berkah. Yang keempat adalah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jelas ketika kita menuntut ilmu, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan kita hormat dan patuh kepada ibu bapak guru kita, maka pahala yang Allah berikan kepada kita terus saja berlipat ganda. Yang kelima atau yang terakhir adalah guru akan lebih ikhlas dalam mengajarkan kita, tidak marah-marah. Coba bayangkan, kalau di suatu kelas ada anak yang ribut, ada anak yang tidak patuh, ada anak yang tidak hormat, apakah guru ikhlas dalam memberikan ilmu? Yang ada guru tersebut nanti akan marah, suasana kelas makin tegang. Tapi ketika anak murid yang hormat patuh kepada gurunya, maka guru dengan hati yang senang, dengan perasaan yang ikhlas akan memberikan ilmunya dengan luar biasa. Dan ini menjadi manfaat bagi diri kita mulai saat ini hingga nanti di yaumil akhir. Ilmunya yang luar biasa ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup kita akan menjadi berkah dan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, setelah
setelah kita memahami bagaimana contoh berbuat baik kepada ibu dan bapak kita, contoh berbuat baik kepada ibu dan bapak guru di sekolah, lalu manfaatnya apa dari berbuat baik, hormat patuh kepada orang tua, hormat patuh kepada guru. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk melaksanakan kehidupan kita baik di dunia ini maupun kelak di yaumil akhir. Demikian yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan ini, mudah-mudahan menjadi amal, menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kita semua. Sekian pembahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ada satu kata mutiara yang akan Bapak bagikan pada hari ini, lelah dalam belajar adalah hal yang wajar, namun jangan sampai kalian menyerah dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.